Topik ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita saat ini. Dan saya percaya bahwa diskusi kita hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita memulai, saya ingin memperkenalkan susunan acara kita hari ini yang akan dimulai dengan sambutan dari Ketua Yayasan Idari Sejahtera Mandiri, Dr. Kumara Bakti Hera Pratiwi SPK FRK. Setelah itu kita akan mendengarkan pembahasan materi dari Dr. Amin Soeharti, SPK FRK FIPM USG yang akan membahas tentang anak belum bicara apa yang perlu diwaspadai. Setelah pembahasan materi, kita akan memiliki sesi diskusi dan tanya jawab dengan narasumber Dr. Amin yang akan dipandu oleh saya juga. Eh, di mana nanti akan ada hadiah yang menarik ya untuk para peserta yang aktif memberikan pertanyaannya. Setelah itu, acara akan ditutup dengan adanya kesimpulan. Baik, sekarang saya ingin mempersilahkan Dr. Kumara Bakti Hera Pratiwi untuk memberikan sambutan pertama. Silakan dokter, waktu dan tempat saya serahkan Ya, kembali. terima kasih Dokter Dani selaku moderator pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa yang pada sore hari ini, sore kedua di bulan Ramadan 1446 Hijriah, tanggal 2 Maret 2025, eh, kita bisa bertemu lagi di via Zoom ya dalam rangka mengikuti webinar awam yang diselenggarakan oleh Yayasan Idari Sejahtera Mandiri. Kali ini berjudul Anak Belum Bicara, apa yang perlu diwaspadai? Saya kira topik ini penting seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Dani selaku moderator, dan di dalam kehidupan sehari-hari kita akan menjumpai beberapa anak yang mengalami keterlambatan bicara, dan sore hari ini akan dibahas oleh para ahlinya dengan narasumber Dr. Amin Suharti, konsultan pediatri yang memang dalam kesehariannya beliau juga telah berpengalaman dalam menangani gangguan fungsi pada anak, antara lain gangguan bicara atau keterlambatan bicara. Dan moderator pada hari ini Dr. Dani juga beliau eh, ber passionnya beliau adalah juga pada masalah anak dan pada gangguan fungsi pada anak. Jadi saya kira narasumber dan moderator pada sore hari ini sangat kompak untuk bisa saling uh, untuk membahas bersama-sama terkait dengan topik pada sore hari ini. Nah, nanti para peserta, Bapak Ibu sekalian, dan saya lihat di sini juga ada teman sahabat SPKFR. Terima kasih sudah hadir para dokter SPKFR yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan bisa mencermati apa-apa saja yang perlu diwaspadai pada anak yang belum bicara pada sesuai umurnya, yang seharusnya sudah bicara tapi belum bicara, apa yang saja yang harus dicermati, diwaspadai, dan silahkan nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung pada narasumber ya. Semoga acara pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para peserta dan umumnya untuk masyarakat Indonesia seluruhnya, dan wabil khusus untuk para orang tua yang mempunyai putra-putri yang mengalami keterlambatan bicara. Mudah-mudahan Yayasan Idari Sejahtera Mandiri bisa menyelenggarakan lagi meskipun tidak rutin tiap bulan, bisa beberapa kali dalam setahun menyelenggarakan webinar awam lagi dengan topik-topik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Selamat mengikuti acara ini. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan sukses dan membawa manfaat pada para peserta terutama dan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Hera. Selanjutnya kita akan segera masuk ke acara inti. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit CV dari Dokter Amin.
Dokter Amin saat ini aktif sebagai dosen di program pendidikan vokasi Universitas Indonesia dan juga aktif praktek di RSUI dan juga Rumah Sakit Geraha Permata Ibu. Beliau banyak mengikuti pelatihan-pelatihan khususnya mengenai rehabilitasi anak dan juga aktif membuat beberapa penelitian, mempublikasi karya ilmiah. Baik, Dokter Amin, silakan. Saya silakan ke Dokter Amin. Terima kasih, Dokter Dani. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, Dokter Dani? Sudah, Dokter. Baik, Silakan. eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dokter sekalian yang hari ini kita berdiskusi bersama ya, dokter dan Bapak Ibu. Mungkin kalau ada hal-hal yang ini kita sama-sama berdiskusi. Ya, untuk topik keterlambatan bicara ini memang hampir sebagian besar kalau di praktek klinik itu menjadi masalah utama ya yang menjadi perhatian oleh orang tua. Dan perlu diketahui bahwa gejala keterlambatan bicara ini merupakan seringkali menjadi gejala awal dari gangguan perkembangan lainnya. Inilah yang perlu kita waspadai ya dan sering kelewatan atau sering keluarga atau orang tua itu tidak menyangka gitu ya kalau salah satu penyebabnya adalah gangguan pendengaran. Jadi hal-hal ini yang perlu kita waspadai sehingga apabila anak dengan perkembangan bicara yang tidak sesuai dengan milestone perkembangannya itu segera perlu dievaluasi. Kenapa? Nah, jadi kalau kita sebelum membahas kenapanya, kita lihat dulu untuk delay atau keterlambatan itu apa sih? Jadi sebenarnya kalau dikatakan terlambat, itu pada suatu saat dia akan mencapai tolak ukur perkembangan pada anak seusianya. Jadi diharapkan sih kalau dia hanya terlambat saja, itu ada batasan bahwa nantinya dia akan mengejar. Jadi keterlambatan atau speech delay itu merupakan kondisi ketika kemampuan berbahasa, komunikasi, terutama berbahasa ya tidak sesuai dengan usia pada anak tersebut. Nah, kalau dilihat dari sebenarnya seberapa sering sih anak mengalami keterlambatan bicara, ini ada beberapa penelitian. Kalau di Indonesia sendiri itu biasanya orang tua baru menyadari atau baru mencari intervensi itu di usia 13 sampai 36 bulan. Ini penelitian di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta pada tahun 2011 kurang lebihnya. Kalau di Amerika Serikat sendiri kurang lebih 2,3 sampai 19% dari keseluruhan anak usia 2 sampai 7 tahun. Jadi kalau sekitar anggap aja rata-rata misalnya kita 10%, jadi dari 10 anak, satu anak itu ada mengalami keterlambatan bicara ya. Ini range-nya cukup jauh karena memang tergantung tools yang dipakai untuk mendiagnosa keterlambatan bicara. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan bicara bahasa sendiri, sebenarnya sudah dimulai dari sebelum masa lahir ya, dari masa kandungan itu sudah dimulai ini perkembangan. Kalau kita lihat, ini bicara bahasa ini yang hijau ini yang biru ini kita lihat grafiknya itu sudah dimulai pada saat masa kandungan dan dia masa paling tinggi atau masa tercepatnya kenaikan jumlah kata-kata itu memang di usia 1 tahun pertama. Ini kalau kita lihat malah dia di reseptifnya, reseptif itu mengerti, anak sudah mulai menyerap kata-kata yang disampaikan di lingkungan keluarganya itu di usia 9 bulan. Biasanya mulai mulai muncul di usia 12 bulan kata-kata itu normalnya dan 1 tahun sampai 2 tahun ini sudah bertambah mulai percepatan dari penambahan kosakata. Nah,
Yang perlu diwaspadai, anak ini terlambat saja atau sebenarnya merupakan suatu gangguan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau terlambat saja, biasanya anak ini yang terkait gangguannya itu verbalnya yang tidak sesuai dengan anak seusianya. Jadi dia belum bisa ngomong secara verbal atau kosakatanya yang kurang. Tapi untuk yang lainnya dia tidak terganggu. Sedangkan kalau disorder atau gangguan yang lain ketika anak menunjukkan pola perkembangan yang inkonsisten. Jadi pada usia 1 tahun sempat anaknya misalnya contohnya ngoceh, dia udah bisa tuh mama, papa 1 tahun. Tapi giliran usia 2 tahun hilang kemampuan bicaranya. Nah itu kita harus waspada dia bukan hanya delay, tapi kemungkinan ada suatu disorder. Nah, kalau kita lihat, jadi perkembangan anak itu ini secara umum ya sebenarnya tiap bulan itu ada nilai milestone-nya. Kalau kita lihat, kalau misalnya 12 bulan atau 1 tahun kok belum ada kata-kata yang terucap begitu ya. Kita lihat yang lainnya. Receptive language ini kemampuan pemahaman mengertinya. Tapi dia ngerti nggak kalau kita suruh misalnya dia tolong ambil gelas atau dek ambil tisu misalnya menumpahkan sesuatu dia tahu kemudian untuk bermainnya untuk aktivitas yang lainnya ini kalau untuk gross motor itu motorik kasar ya anaknya sudah bisa berdiri berjalan nggak ada keluhan. Kemudian tangannya memegangnya oke, udah mulai nyoret-nyoret krayonnya. Jadi nggak ada keterlambatan di area yang lain. Tapi kosakatanya yang belum muncul. Nah itu kita masih bisa berharap dia hanya delay saja. Kalau kita lihat nih usia 20 bulan misalnya. 20 bulan harusnya dia sudah bisa paling nggak menggunakan 10 sampai 25 kata. Dia bisa menunjuk benda yang sudah dikenal 2 sampai 3 benda. Ini biasanya kalau di screening awal ada screening yang kita gunakan biasanya MCAT ini dia lulus dia nggak ada masalah dengan eh, sosial emosional untuk bermainnya kemudian yang lainnya dia nggak ada masalah misalnya jumlah kastanya aja dia misalnya 18 bulan baru bisa mamah saja nah kita harapkan dia hanya delay saja tapi kalau di semua perkembangannya dia terganggu kita harus hati-hati ini tidak hanya delay jadi kalau yang termasuk sebagai disorder atau gangguan itu kalau untuk gangguan komunikasi itu dia dari proses menerimanya sampai dia menyampaikan baik secara verbal maupun nonverbal itu yang dia terganggu. Bisa berupa gangguan bicara, speech disorder. Jadi kalau untuk gangguan komunikasi itu dibagi menjadi dia memang bicaranya artikulasinya yang kurang jelas atau gangguan bicara, speech disorder. Gangguan berbahasa, language disorder, nanti ada beberapa bagiannya lagi. Atau dia sebenarnya ada gangguan pendengaran, jangan-jangan. Jadi keterlambatan bicaranya akibat gangguan pendengaran. Atau karena adanya gangguan pemrosesan auditorik sentral. Kalau gangguan bicara atau speech disorder, ini ada beberapa klasifikasinya lagi. Yang pertama adalah gangguan artikulasi, ini yang sering juga kita jumpai ya. Anak umur 2 tahun, kosakatanya sudah banyak, tapi baru ujung-ujungnya saja. Atau dia kalau bilang bola, boa, masih kalau bilang eh, makan, mam, atau kalau dia bilang eh, itu contohnya untuk gangguan artikulasi. Kalau gangguan kefasihan atau fluency disorder, biasanya yang sering kita jumpai gangguan kelancaran berkomunikasi atau bisa kadang-kadang keluhannya berupa kayak gagap gitu. Anak saya kenapa ya kalau bercerita suka kadang-kadang ada gagapnya. Nah, itu termasuk fluency disorder. Atau gangguan pembentukan suara atau voice disorder, di mana anak-anak dia bisa sih bercerita atau berkomunikasi, tapi suaranya kecil sekali, pelan sekali. Atau malah hanya pada orang-orang tertentu dia mau berkomunikasi. Sedangkan kalau di tempat luar dia tidak mau. Nah, ini masuk ke gangguan pembentukan
suara. Sedangkan kalau untuk gangguan bahasa atau language disorder ini dibagi kalau menjadi bentuk bahasanya itu fonologi, morfologi atau sintaknya. Fonologi ini melafalkan. Jadi kalau dia menyebut sering kebalik-balik kosakatanya. Kalau dia mau bilang apa contohnya ya kalau gangguan fonologi ini yang jadi dia menyebutkan misalnya pariwisata, parawasata begitu. Fonologinya yang berubah. Morfologi, bentuk dari kalimat, kemudian sintak ini perpaduannya yang suka kebalik-balik. Harusnya misalnya, aku mau beli mangga. Dia ceritanya jadi kebalik. Mangga, mama, aku mau mangga. Jadi dia sebutkan misalnya yang belakangnya dulu. Kemudian kontennya, semantiknya, atau arti dari kata atau kalimat. Kadang-kadang kesulitan dia memahami arti atau kata kalimat atau gangguan dalam fungsi pragmatik. Dia bisa ngomong, tapi kadang-kadang tidak sesuai konteksnya. Ini sekarang konteksnya kita lagi misalnya bertanya atau bercerita tentang bola misalnya. Anaknya ngomong sendiri, dia ngoceh tentang dinosaurus gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apakah kata-kata yang muncul, dia yang dia misalnya tiba-tiba nyanyi atau dia tiba-tiba berhitung 1, 2, 3, 4, 5 itu sesuai dengan konteksnya atau tidak. Memang kita lagi berhitung apa tidak. Ini yang disebut sebagai pragmatik atau gangguan bahasa pragmatik. Nah, untuk gangguan pendengaran atau hearing disorder, ini seringkali karena eh, ambang ba- ambang dengarnya yang tinggi ya, atau yang kita sebut sebagai deafness atau tuli. Kalau dari pemeriksaan eh, BERA ini harus dilakukan pemeriksaan secara objektif. Eh, Kalau di bayi baru lahir itu pemeriksaannya bisa dilakukan OAE. Kemudian kalau dia ada kecurigaan adanya gangguan pendengaran bisa dilakukan ulang pemeriksaan di usia 1 tahun atau paling cepat di usia 6 bulan itu dilakukan pemeriksaan BERA untuk mengetahui seberapa ambang dengar yang bisa didengar oleh anak tersebut. Ya. Kemudian untuk gangguan pemrosesan auditorik sentral, ini biasanya terdapat gangguan pada sentral atau otaknya. Jadi masalah yang lain dia nggak ada masalah nih, telinganya oke, pendengar mata oke, pendengaran oke, pita suara. Yang tadi komponen-komponen bicara tadi, pita suaranya nggak ada masalah, dia nggak ada kelainan di organ-organ mulutnya. Kemudian telinganya dia mendengar, matanya oke dan sebagainya. Tapi ada proses pada saat memproses di sentralnya. Ini ada beberapa kasus yang dia juga menjadi terlambat bicara. Nah, yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui sebenarnya tanda bahaya ini ya, red flag ya. Jadi kapan sih kita bisa menunggu gitu. Nah, sekarang sih eranya early intervention ya. Kalau pasien-pasien dengan risiko tinggi sebaiknya sering-sering kita lakukan pemeriksaan screening semua eh, untuk kemampuan tadi ya perkembangannya. Jadi kalau di semua usia tiba-tiba dia tidak mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya sudah bisa dilakukan, ini satu red flag. Jadi nggak pakai usia ya tadi ya. Misalnya umur 9 bulan sih udah banyak ngoceh, mama, papa. Kemudian 12 bulan itu kalau dipanggil sudah noleh, kemudian dia bisa memanggil saya mama gitu jelas. Kalau disuruh dia mengerti, tapi di umur 18 bulan hilang semuanya, anaknya sama sekali nggak ngomong, nggak ada kontak mata dan sebagainya. Itu di semua usia harus segera dibawa ke dokter ya. Kemudian kalau 12 bulan, ini yang kata kuncinya adalah menunjuk atau menambahkan gestur. Jadi kalau anak sama sekali tidak bisa menunjuk, sama sekali nggak ada babbling, tanpa ada gestur apapun untuk mencoba untuk berkomunikasi, itu harus segera diperiksakan. Ya, 15 bulan.
Misalnya, dia bisa sih mama, mama, mama. Nah, itu hati-hati. Jangan-jangan dia baru bisa babbling saja. Kalau dia 15 bulan belum bisa menunjuk 5 sampai 10 objek atau nyebut manggil mama papahnya gitu, dia belum bisa, orang tuanya belum bisa, atau sama sekali nggak ada kosakata, itu juga merupakan tanda bahaya yang dia harus segera, nggak boleh ditunda-tunda lagi ya. Nanti aja nunggu 2 tahun, nggak boleh ya. Ini 18 bulan, sama dia tidak ada perkembangan nih, nggak bisa melakukan instruksi sederhana, belum bisa memanggil mama papa. Nah, ini sudah eh, biasanya tanda dari suatu gangguan disorder, tidak hanya delay gitu ya. 2 tahun ini apalagi ya, kalau sudah 2 tahun nggak boleh ditunda-tunda lagi. Kenapa? Karena tadi kita lihat ya di grafik awal tadi bahwa masa emasnya itu di 2 tahun pertama nih. Kalau kita lihat, jadi kalau kita lewat di 2 tahun pertama, ini kita kembali lagi di slide. Nah, ini ini kan kita lihat ya perkembangan bahasa ini reseptif, kemudian ini penglihatan, pendengaran, terus untuk kognitif ini dia sangat pesatnya itu, ini kita lihat ya di 2 tahun pertama. Jadi kalau kita tunda-tunda lebih dari 2 tahun baru mencari pertolongan itu eh, hasilnya nanti akan sampai di usia-usia berikutnya akan terganggu untuk cognitive function atau eh, kalau kita bisa bilang kecerdasannya akan mengganggu kalau terlalu lama kita melakukan intervensi ya. Ini 2,5 tahun, apalagi 3 tahun. Nah, jadi setelah tadi kita misalnya ada curiga ada red flag, nanti untuk kalau misalnya ke dokter, apa yang akan dilakukan di sini ya? Kita pasti akan kita tanya-tanya, kemudian kita periksa. Yang pertama kita selalu singkirkan adalah audiologi assessment. Jadi semua anak keterlambatan bicara itu sudah menjadi kesepakatan harus diperiksa pendengarannya. Walaupun kita merasa dengar kok dok kalau ada bunyi motor bapaknya pulang dia selalu tahu gitu. Itu kan kalau motor itu frekuensinya sangat tinggi ya. Biasa kita kalau kita bicara begini biasanya 25-30 desibel. Sedangkan kalau motor itu bisa 80-90 desibel. Jangan-jangan anak kita mendengar tapi di frekuensi yang sangat tinggi. Sementara kalau percakapan sehari-hari tidak. Nah, ini yang kenapa perlu disingkirkan dari awal itu adanya gangguan pendengaran. Setelah ini semua diperiksa normal, nah biasanya kalau kita lihat tadi ya milestone yang lainnya normal, perkembangan yang lainnya kita berharapnya dia hanya primary delay, jadi nggak ada penyebab khusus yang kita temukan. Biasanya kita akan melihat nanti untuk dilakukan intervensi juga. Jadi tetap akan dilakukan intervensi walaupun kita melihat ini hanya misalnya ini primary delay atau delay saja kalau bahasa kita ya. Kalau ini secondary delay atau yang kita sebut sebagai disorder. Salah satunya tadi ya, kalau ada gangguan pendengaran, pasti kita akan rujuk dengan THT, kita kerjasama dengan THT. Kemudian kita lihat ada gangguan struktural, misalnya ada cleft palate atau sebagainya. Ini kita mesti rujuk untuk penanganan tim. Nah, selanjutnya, kemudian kalau ternyata kita curiga ada sindrom, misalnya autism spectrum disorder atau ada sindrom yang lain, kita biasanya akan bekerja sama dengan spesialis yang lain juga. Kalau atau sindrom yang lain kita curiganya apa Down syndrome atau sindrom perkembangan yang lain, eh, Rett syndrome dan sebagainya. Nah, kalau curiga dia ada autism spectrum disorder atau ada perilaku-perilaku yang terganggu, ini juga dilakukan multidisiplin penanganannya. Nah, kalau dia kita curiganya dia delay, primary delay, terlambat saja karena bagian-bagian yang lainnya adalah normal, itu
ataupun dia disorder, tetap kita lakukan intervensi dini. Biasanya sesegera mungkin dari usia setahun kita nggak akan tunda-tunda untuk langsung melakukan tata laksana multidisiplin yang komprehensif. Tujuan dari intervensi dini untuk meningkatkan fungsi sosial, komunikasi, kemampuan kognitif tadi ya dari grafik itu supaya kalaupun dia delay di awal-awal kehidupannya 1 tahun, kemudian diintervensi 2 tahun sudah terkejar kemampuannya, sudah sesuai dengan milestone-nya, ini tidak akan mengganggu fungsi kognitif. Ataupun kalau misalnya dia disorder, kita curiga nih autism spectrum disorder, kemudian kita intervensi dari 1 tahun, biasanya kita berharapnya kalaupun nanti dia akan tetap sebagai autism di masa dewasanya, tapi dengan kemampuan kognitif yang berbeda dengan yang tanpa intervensi dini. Dan ini tujuan yang berikutnya adalah mengurangi perilaku repetitif atau obsesif. Kalau kita tahu penyebabnya apa, sehingga nanti tata laksana sesuai dengan problemnya. Misalnya kita lihat ada penyebab atau ada keterlambatan juga di aspek yang lain, kita curiga masalahnya adalah gizi, misalnya berat badan yang kurang, kemudian atau tinggi badan yang kurang, masuk gizi buruk, gizi ini. Nah, ini tentu perlu tata laksana nutrisi. Kita kerjasama dengan dokter spesialis anak. Atau misalnya dia ada gangguan perilaku. Eh, Pasien-pasien dengan autism spectrum disorder yang berat, yang dia ada gangguan perilaku, pola tidur yang berubah, dan sebagainya. Ini perlu tata laksana farmakologis. Kita juga kerjasama dengan dokter psikiatri anak. Kemudian untuk tata laksana non farmakologis itu bisa dilakukan dengan eh, tata laksana terapi ya. Nah, dari semua terapi yang dilakukan, intervensi tadi, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya? Yang pertama tentu tadi ya, deteksi, diagnosis dini, intervensi awal. Itu faktor utama. Kemudian kalau dia ada penyebab yang lain, kalau misalnya ada gangguan pendengaran, segera diintervensi gangguan pendengarannya. Pakai alat bantu dengar atau dilakukan operasi implan kokleya. Kalau dia penyebabnya gizi ditata laksana, misalnya HB yang kurang. Seringkali HB ini juga mempengaruhi ya beberapa kasus untuk delay keterlambatan bicara dilakukan pemeriksaan HB memang ada hubungannya dengan eh, keterlambatan bicara dengan HB yang kurang. Nah, ini diatasi harus diatasi HB-nya. Kalau kita hanya intervensi terapi saja tapi tidak diatasi HB yang kurang ini juga itu juga akan mempengaruhi keberhasilannya. Ya, ini dapat mencapai kemampuan berkomunikasi sebelum usia 6 tahun ya. Kalau kita intervensi dari usia 1 tahun, biasanya dia dari usia 5 tahun hasilnya akan cukup bagus sehingga dia bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya sudah lulus dari terapi. Ini mempengaruhi keberhasilan kalau kita lihat kalau pada anak-anak yang gangguan bicara bahasa di usia yang sudah kita bisa nilai untuk intelektual quotientnya atau kemampuan intelektualnya bagus, itu juga mempengaruhi keberhasilan ya. Memiliki kemampuan khusus atau ini semua yang akan berpengaruh pada keberhasilan tata laksana. Terima kasih, sekian presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Dokter Dani. Terima kasih Dokter Amin atas pemaparan materinya. Sangat bermanfaat dok, terutama juga buat saya yang sehari-hari juga banyak berkecimpung di dunia anak apa yang membutuhkan rehabilitasi ya dok. Jadi ada reminder buat saya. Nah selanjutnya mungkin nih sudah ada 2 pertanyaan dok, tapi saya panggil aja ya dok ya. Jadi mungkin pertanyaannya bisa berkembang dari yang awalnya. Saya persilakan Ibu Aisyah dari Sidoarjo. Boleh dibuka mic-nya, Bu? Ya, silakan, Bu. Eh, Ibu Aisyah, maaf, dengan Ibu Aisyah, adakah Ibu Aisyah hadir untuk bertanya langsung kepada Dokter Amin? Atau mungkin saya bacakan dulu ya Dokter Amin ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Aisyah Sidoarjo.
Bagaimana cara membedakan antara keterlambatan bicara yang normal dan yang memerlukan intervensi medis? Tadi di awal sudah dijelaskan ya dok, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali. Kemudian beliau juga menanyakan apakah bilingualisme bisa menyebabkan keterlambatan bicara pada anak? Baik, kita langsung jawab aja satu-satu ya, Dokter Dani ya. Ya, Terima kasih Bu Aisyah dari jauh-jauh dari Sidoarjo ya untuk bergabung. Tadi pertanyaan ini sudah disampaikan sebelum sesi Dokter Dani. Jadi sebelum mulai ini sudah langsung bertanya Bu Aisyah nih. Semangat sekali ya. Jadi iya. yang membedakan tadi ya, kalau di area perkembangan yang lainnya, utamanya dia tidak terganggu. Jadi misalnya berdiri berjalannya dia sesuai usia 1 tahun dia belum ngomong dok, tapi dia sudah bisa jalan, dia sudah bisa memegang makanannya sendiri, dia sudah bermain dengan teman. Kalau disuruh atau instruksi yang sederhana dia bisa, hanya di kosakata aja dia belum muncul sama sekali. Nah itu eh, kita bisa berharap itu hanya delay yang nanti akan terkejar. Walaupun tetap perlu diintervensi juga ya, tetap harus kita pastikan untuk penegakan diagnosanya ke ranah medis ya. Kalaupun kita mau menunda, jangan lama-lama. 1 tahun paling bisa menunda 1,5 tahun, 18 bulan. Kalau dia tetap nggak bisa manggil mama papahnya saja sendiri, satu atau dua kata belum ada sama sekali, itu nggak boleh ditunda lagi ya. Jadi memang harus tetap diperiksakan. Bilingualisme tergantung anak sebenarnya ya. Ada beberapa anak yang dia tidak terganggu keterlambatan, tidak mengalami keterlambatan bicara. Ada anak yang dia bisa menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan bicara. Jadi tergantung anaknya sih, Ibu. Kalau misalnya di ranah yang lainnya dia tidak eh, bermasalah, kemudian eh, bilingualisme menjadi salah satu-satunya yang ada, bisa jadi itu bisa jadi penyebab, tapi tidak selalu ya. Jadi tergantung anaknya balik lagi ya. Begitu, Dokter Dani. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Aisyah apa masih ikut di acara ini ya, dan juga sempat mendengarkan. Kemudian pertanyaan kedua datang dari Dr. Stanley. Mohon mohon guideline screening keterlambatan bicara pada anak, dok. Mungkin yang ringkasnya ya, dok ya. Kalau guidelines-nya ini yang baru belajar Dokter Dani, Dokter Stanley. Jadi ada beberapa instrumen dok yang bisa dipakai, bisa CAT clamp itu yang kemarin Dokter Dani belajar ya. Jadi Ya. kuesioner CAT clamp atau kita bisa kalau untuk screening kita bisa pakai Denver juga, itu beberapa tools yang eh, mungkin nanti di season lain kita bisa Baik. khusus ya Dokter Dani ya. Tapi mungkin bisa Iya, dok. dicari di googling untuk CAT clamp itu banyak sih dok, untuk ininya kita bisa lihat secara sepintas ya Dokter Dani ya. Iya, dok. Dokter Dani bisa menambahkan kemarin. Mungkin Denver 2 dok, juga di screening. Iya, Denver 2 Denver. dok. Screening. Pertanyaan tambahan boleh nggak? Silakan Dr. Stanley. Eh, Selamat sore semua sejawat luar biasa, khususnya untuk Dokter Amin. Eh, saya ingin sedikit menambahkan pertanyaan saya, eh, yang saat ini banyak sering seharusnya anak-anak itu sejak awal distimulasi untuk agar tidak terjadi keterlambatan bicara oleh orang tuanya, khususnya ayah ibunya. Hanya terkendala biasanya ibu dan ayahnya itu sibuk bekerja sehingga dititipkan oleh ART. Nah, ini menjadi kendala khusus. Mungkin ada kiat-kiat yang bisa dimanfaatkan agar si ibu itu tetap bisa bekerja, tapi si anak bisa terstimulasi untuk eh, bicaranya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Dokter Stanley. Ya, eh, betul sekali dok. Ini faktor keluarga jadi
utama ya, termasuk untuk prognosis perbaikannya juga. Pada kondisi di mana orang tua harus bekerja, biasanya salah satu tipsnya tetap kita melakukan interaksi pada anak. Kita usahakan tetap kita punya waktu gitu ya, paling enggak setiap hari itu misalnya saat nyuapin itu kita juga jangan hanya diem aja misalnya kalau dia umurnya masih di bawah 1 tahun ya jadi saat nyuapin itu kita sambil bercerita bisa sambil eh, berkomunikasi lah kita mengajak komunikasi anak pada anak-anak usia 6 bulan itu sebenarnya sudah bisa untuk kontak interaksi dua arah itu sudah mulai kita bisa stimulasi ya jadi kita selalu menggunakan gestur kita untuk mengajak berkomunikasi dengan anak. Paling nggak kan kalau makan 3 kali sehari 3 kali kita melakukan komunikasi dengan anak ya paling nggak disempatkan pada saat makan terus yang kedua jangan berikan sekali-sekali pada anak di bawah 1 tahun itu gadget ya. Itu seringkali salah mencoba menstimulasi dengan dia memberikan gadget. Nah, itu yang nggak boleh sama sekali di bawah anak di bawah 1 tahun. Bahkan untuk anak di bawah 2 tahun pun itu rekomendasinya itu dibatasin. Jadi hanya maksimal 1 jam dan itu pun kalau untuk sebenarnya untuk komunikasi juga misalnya video call misalnya untuk kalaupun dia mendengarkan lagu anak-anak itu ada yang mendampinginya di sebelahnya jadi sama untuk mengajak berinteraksi dengan gadget itu jangan dilepas sendiri. Itu mungkin tips-tipsnya yang bisa kita berikan ajak anak bernyanyi, bercerita, eh, apapun yang kita sampaikan ke anak itu sebenarnya terekam tadi sesuai dengan grafik perkembangan ya di 1 tahun pertama itu pasti akan terekam oleh otak anak. Jadi itu stimulasi yang bisa dilakukan di rumah. Demikian Dokter Stanley. Terima kasih. Mohon maaf, boleh saya tekankan sekali lagi, saya minta waktu sebentar. Kalau seandainya Bu, Bapak itu berangkat pagi-pagi subuh bekerja, apalagi seperti di Jakarta untuk mengatasi kemacetan, pulangnya mungkin malam. Nah, sementara mungkin anaknya dititipkan oleh ART di samping neneknya, misalkan neneknya sudah tua, tidak bisa komunikasi secara baik, mengajak main dan sebagainya. Mohon ini contoh kasus saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Stanley. Ya, Terima kasih. eh, paling nggak nanti misalnya ada waktu misalnya di hari libur itu hari libur itu Sabtu Minggu full untuk bermain sama anak. Kalau setiap harinya mungkin bisa dilakukan misalnya pada waktu siang makan waktu anaknya makan siang video call misalnya orang tuanya untuk mengajak komunikasi anaknya paling nggak 5 menit atau 10 menit gitu ya dok. Atau misalnya sebelum berangkat atau kalau memungkinkan anaknya misalnya pas pulang itu anaknya masih bangun ya diajak ngobrolnya pas itu dan kita mungkin bisa pesankan untuk ART-nya untuk anaknya kalau misalnya lagi nyuapin jangan cuman nyuapin ya diajak ngobrol juga mungkin ya pilihan ya dok ya paling itu yang kita bisa sampaikan ke orang tua. Terima kasih Dokter Stanley. Terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Stanley atas pertanyaannya yang juga merangsang kita ya dok untuk lebih aware tadi dengan situasi lingkungan di rumah si anak tersebut bagaimana menstimulasi. Terima kasih. Selanjutnya ini baik yang bertanya nih dok, mungkin saya persilakan Ibu Sri Rezeki untuk kembali membuka kamera dan mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung kepada Dokter Amin. Ya, makasih dok. Udah Ya, denger ya? ya kedengaran Bu, Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Yang pas untuk ngapel itu Dok. biasanya masuk Ustaz. Silahkan Bu, udah kedengaran? Ya, Assalamualaikum dok. Saya mau bertanya dok, saya itu baru mengetahui anak saya dibilang spedile itu ketika dia dirawat. Waktu itu umurnya 2 tahun setengah dok. Nah kebetulan memang anak saya itu ada 3. Nah yang didiagnosis spedile ini anak ketiga.
Soalnya anak saya itu jaraknya dekat-dekat semua. Nah, jadi saat ini baru dimulai terapi, kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah, jadi yang saya lihat di anak saya itu, seperti yang dokter jelaskan tadi, dia itu mengerti arahan, Dok. Nah, apapun mengerti, hanya setiap kali saya pengen aktivitas ngajak apapun, dia nggak mau ngikutin. Nah, sekarang ini umurnya udah 3 tahun setengah, Dok. Apakah itu sudah termasuk kata terlambat banget? Karena kata-katanya itu memang belum ada. Jadi sekitar hanya seperti kata-kata yang sifatnya menjawab atau sanggahan aja. Misalnya, iya, apa. Ya, yang paling intens itu mama, Dok. Jadi apakah dia termasuk kategori disorder atau hanya delay gitu, Dok? Nah, mohon penjelasannya. Kata dokter tadi setahun atau 2 tahun itu udah lumayan terlambat dan kondisi anak saya ini saat ini udah 36 bulanan gitu, Dok. Jadi mohon pencerahannya, Dok. Terima kasih. Baik, terima Ya. kasih Bu Sri Rezeki. Alhamdulillah sudah mulai terapi ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Ya. bisa terkejar ya. Nah, yang perlu dipastikan sih kalau udah usia 3,5 tahun sih kemungkinan besar dia sudah masuk ke disorder, Bu. Cuman yang bagian yang mana itu yang perlu diperiksa lebih lanjut ya. Tadi untuk gangguan pendengarannya sudah dipastikan dia normal atau enggak. Kemudian yang eh, kalau dia tidak ada masalah perilaku, mungkin untuk tadi HB-nya, nutrisinya gimana, anaknya susah nggak makannya, pilih-pilih makanan nggak. Nah, itu yang faktor-faktor yang perlu kita lihat, tapi jangan kecil hati, tetap yang penting Ibu sudah intervensi, tetap beri stimulasi yang maksimal buat anak-anaknya. Kebetulan bukan anak tunggal ya, jadi 3 anak bisa dibuat untuk bermain bersama tuh Bu, sering-sering diajak bermain bersama. Jadi Ibu bisa bantu tidak hanya intervensi di rumah sakit karena itu frekuensinya terbatas, waktunya terbatas ya Bu Iya, ya. Kalau mau iya, mengejar iya. itu dilakukan setiap hari oleh ibu. Jadi kayak ada setiap hari itu punya jam khusus untuk ini jam belajar di luar tadi ya. Pada saat makan kita sambil ngobrol, pada saat interaksi yang lain, tapi juga ada Mandi. sesi-sesi khusus belajar bersama, misalnya bersama kakak-kakaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mm. Mudah-mudahan segera mengejar ketertinggalan atau segera diketahui penyebab keterlambatannya Ibu ya. Oh iya. Maaf, boleh saya tambahkan lagi, Dok? Iya, ketika dalam terapi ini kan berjalan. Jadi dari pihak rumah sakit itu tidak ada yang melakukan screening terhadap anak saya, Dok. Misalnya yang tadi misalnya ya dilihat dari pendengarannya bermasalah atau apa, hanya sekedar ngobrol dan dokternya ngelihat oh katanya tidak ada masalah yang berarti. Jadi karena di apa namanya instruksikan paham semua. Nah, jadi dia hanya di apa namanya dikasih ya seperti SI dan wicara. Cuma wicaranya belum berjalan sampai saat ini, Dok. Hanya SI. Apa SI itu eh, fungsi motoriknya dulu. Jadi katanya itu perlu dilihatin dulu. Jadi yang saat ini terapinya baru fungsi motoriknya itu, Dok. SI. Ya begitu, Dok. Baik, nanti kalau Jadi pas apa dia kontrol Ibu perlu bisa begitu, Dok? bisa tanya aja Bu eh, Hmm. untuk pemeriksaan yang lain gitu ya. Mungkin ke dokternya bisa disampaikan ya. Oh iya. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih Ibu Sri. Mudah-mudahan ada sedikit tambahan ya Bu, pemahaman yang lebih mengenai kondisi anak Ibu. Nggak apa-apa Bu, ditanyakan lagi aja ke dokternya gitu. Apakah memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu terkait kondisi anak Ibu. Dokter Amin, ini kan masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin boleh minta tambahan waktu kali ya Dok, sekitar 5 atau 10 menit. Baik, Silakan, silakan. Oh ya, baik. Terima kasih Dok. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Amalia. Apakah yang paling umum dan familiar penyebab penghambat anak belum bicara? Dan apakah usia bisa menjadi patokan anak dinyatakan speech delay? baik. Silakan Terima Dokter Amin. kasih Dokter Dani, Ibu Amalia ya. Penyebab paling umum
tadi ya Bu yang empat, empat penyebab ya. Kalau dia nggak penyebabnya gangguan pendengaran, itu kurang lebihnya eh, frekuensinya sekitar kalau dari 10 anak satu atau satu anak biasanya yang kurang dari satu anak yang ada gangguan pendengaran. Yang kedua, apakah dia ada eh, sindrom, adanya keterlambatan yang lain. Yang ketiga, yang tadi dia merupakan suatu bagian dari disorder, misalnya autism spectrum disorder dan yang lainnya kalau dia ada problem perilaku. Usia bisa menjadi patokan untuk dinyatakan speech delay ya, yang tadi sebenarnya ya kalau dia masih di bawah 2 tahun, kita sih masih berharap dia hanya delay. Tapi kalau di atas 2 tahun, itu kita harus curiga ini nggak hanya delay nih kalau di atas 2 tahun. Rata-rata biasanya anak akan terkejar. Misalnya dia 1 tahun belum bisa ngomong, di 15 bulan sudah nama mama papa. Biasanya di 2 tahun itu puncak-puncaknya kalau dia nggak ada masalah yang lain, biasanya sering terkejar di 2 tahun itu. Tapi kalau di 2 tahun pun tidak terkejar, kita mesti hati-hati tidak hanya speech delay ya, ada masalah yang lain. Tapi tidak hanya usia yang jadi patokan ya Bu ya. Tadi ada problem yang lain juga. Kalau tadi ada regresi. Kalau di 1 tahun dia bisa mama papa, kemudian di 18 bulan hilang sama sekali, kita udah nggak nunggu. Itu nggak cuman speech delay kalau seperti itu ya. Di usia berapapun kalau kemudian terjadi regresi, itu ada suatu disorder. Terima kasih, Dokter Ami. Masih di mute Dokter Dani. Dani di Oh ya, mute. maaf. Ya, maaf. Baik, Dokter Amin. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Ini kaitannya pertanyaan dengan autism. Tidak, maaf. Ba- Dari Ibu Winda, ini langsung ada beberapa pertanyaan ya, Dok. Pertanyaan pertama, bagaimana kita menilai potensi kejar pada anak dengan speech delay? Dan bagaimana targetnya, Dok, pada anak dengan speech delay dan speech disorder? Pada anak-anak yang ASD dengan gangguan komunikasi, hiperaktif, tapi tanpa gangguan bicara, IQ normal. Apakah gangguan komunikasinya bisa hilang saat anak tumbuh dewasa? Baik, terima kasih Bu Winda. Nah, cukup banyak pertanyaannya ya. Yang pertama kita menilai potensi kejar pada anak dengan speech delay. Biasanya kalau kita lakukan intervensi intensif, dalam artian tidak hanya jadwal terapi di luar ya, tapi kita sendiri di rumah juga melakukan intervensi juga. Karena eh, secara normal itu anak itu mendengar itu sekitar 2.000 sampai 5.000 kata dalam seharinya. Tapi kalau misalnya tadi ya seperti Dokter Stanley sampaikan, misalnya bapak ibunya kerja, terus di rumah anak ini nggak pernah ada yang ngajak ngomong nih, yang 1.000 atau 2.000 kata seharinya dia nggak pernah dapat stimulasi nih. Nah itu juga akan mempengaruhi potensi kejar. Biasanya kalau speech delay kita lihat di 3 sampai 6 bulan itu biasanya akan terjadi ada progres. Kalau dia hanya delay saja dengan terapi yang intensif, termasuk yang di rumah ya, tidak hanya mengandalkan di rumah sakit saja. Yang dimaksud terapi intensif ini bukan berarti dia sudah terapi di rumah sakit cuma seminggu 2 kali lagi ya. Terus di rumah tidak dilakukan intervensi apa-apa, nah itu belum intensif ya. Biasanya potensi kejarnya akan terlambat juga. Target kejar, delay sama disorder tentu akan berbeda ya. Kalau dengan intervensi yang tadi sudah dilakukan setiap hari, kemudian diterapi juga misalnya, tapi perkembangannya lambat, untuk speech disorder itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi target kejarnya biasanya akan berbeda memang dengan speech delay. Tergantung tadi mulai usia perkembangan anak, mulai usia diintervensinya umur berapa, terus jenis intervensinya dia ada problem komorbid yang lain atau enggak. Jadi masing-masing akan berbeda anak. Ada anak yang semuanya sudah diperbaiki farmakologi, oke, faktor komorbid nggak ada atau penyebab yang lainnya dia nggak ada, kemudian udah diintervensi setiap hari. Ada anak yang progresnya lambat sekali sampai hampir 2 tahun mungkin nggak ada progres dan sebagainya. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Pada anak ASD kalau dia sudah memiliki komunikasi hiperaktif, kalau sampai dewasa
umumnya sih tidak hilang sih, Ibu. Cuman memang kalau pada anak ASD kan dia punya pola komunikasi yang berbeda ya. Ya, dia akan tetap seperti dengan ASD-nya, tapi tidak hilang sih, tidak terjadi regresi sih biasanya kalau dia untuk ASD, kalau sudah dewasa. Demikian, Dokter Dani. Dani itu Ibu Felicia Iya, perhatian Dok. itu Iya, menanyakan pertanyaannya. Ya. ya, Dok. Jadi ini dok, apa namanya Ibu Faizin, tadi kan dokter bilang kan sebelum 2 tahun sebaiknya sudah dibawa ke dokter gitu ya dok, kalau misalnya ada kecurigaan telat bicara atau gangguan bicara. Nah, kalau sudah usia 10 tahun belum banyak omong, baiknya gimana nih dok? Tentu kita cari penyebabnya dulu ya. Tadi, kalau dia memang ada suatu kelainan, misalnya intellectual disability, misalnya kita tes IQ umur 10 tahun. Kalau dia kooperatif, dia tidak ada hiperaktif, dia kooperatif, kita pastikan untuk intelektualnya, problem intelektual ada tidak. Kalau memang dia ada problem intelektual, ya kita 10 tahun nggak banyak yang bisa kita kerjakan, mungkin seperti home program yang bisa kita sampaikan ke orang tua apa yang harus dilakukan. Usia 10 tahun udah usia sekolah, jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita kejar untuk kemampuan anak di bidang yang lain. Dan kita bisa menggunakan metode yang tadi ya seperti teach atau biasa pakai gambar atau metode yang lain eh, kalau udah usia 10 tahun. Yang pasti kita pastikan dulu ya dia ada masalah pendengaran atau tidak dan sebagainya. Baik dok, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu ya Bu, bahwa memang perlu diperiksa lebih lanjut dulu ya dok, karena penyebabnya bisa bermacam-macam. Sehingga intervensinya atau tata laksananya tergantung kondisi si anak. Selanjutnya mengenai lidah pendek, dok. Apakah lidah pendek bisa mempengaruhi gangguan bicara dan apakah bisa diterapi dengan cara tarik lidah, dok? Terima kasih. Ya, lidah pendek ini mungkin yang maksud tongtai ya. Iya, eh mungkin dia sudah. Kalau tongtai sendiri, eh, beberapa jurnal menyampaikan memang dia ada problem artikulasi, terutama yang terkait dengan gerakan lidah, huruf-huruf yang terkait dengan gerakan lidah. Untuk intervensinya dengan tarik lidah secara khusus sih, bukan tarik lidah sih sebenarnya lebih ke eh, latihan untuk stretching dari lidahnya ya, gerakan-gerakan lidah, oromotor, latihan-latihan oromotor, kemudian dilakukan untuk latihan untuk senam lidah, istilahnya begitu ya, tapi tidak hanya dengan ditarik saja lidahnya ya, karena biasanya kalau memang dia ada tongtai, eh, ditariknya akan seperti apa itu agak agak belum pernah ada jurnalnya sih Bu yang saya baca ya. Begitu Dokter Dani. Baik, dok. Mungkin juga agak rancu ya dok, terapi tarik lidahnya dilakukan oleh siapa gitu ya dok, kalau kami kan kita biasa medis dan para medis ya dok, kalau di luar itu misalnya alternatif memang kita nggak belajar jadi kurang kembali lagi tadi siapa pelaku terapi tarik lidahnya itu jadi mungkin belum bisa menjawab sepenuhnya pertanyaannya ya dok. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana penanganan eh, mengatasi anak terlambat bicara yang dengan kondisi hiperaktif, Dokter Amin. Apa yang didahulukan terlebih dahulu? Baik, eh, terima kasih dari Bu Sofi ya dari Kota Sukabumi ya. Tentu yang perlu kita lihat hiperaktifnya ini seperti apa. Kita perlu evaluasi ya usia dan kemudian hiperaktifnya seperti apa. Apakah anak ini hiperaktifnya itu kalau dia tidak melakukan sesuatu atau tidak ada sesuatu, tapi kalau ada sesuatu yang menarik buat dia, dia bisa lebih fokus. Misalnya kalau dia senang Lego nih, kalau ada Lego, oh dia bisa lebih tenang, dia bisa mengerjakan Lego sampai selesai dan sebagainya. Nah, itu eh, bisa dilakukan langsung terapinya, terapi bicara dan terapi
bisa kita berikan sensor integrasi atau terapi okupasi atau terapi perilaku yang lainnya. Jadi tergantung kondisi hiperaktifnya seperti apa. Apakah hiperaktifnya ini konsisten, nggak hanya di rumah dia hiperaktifnya, di rumah sakit atau di tempat yang baru pun dia hiperaktif. Kadang-kadang ada anak yang dia hiperaktif kalau di tempat baru, tapi kalau di rumah sebenarnya nggak hiperaktif. Nah, ini yang perlu kita lihat si hiperaktifnya ini suatu gangguan atau dia sebenarnya mm, yang bisa kita tangani karena anaknya lagi mencari tahu sebenarnya tergantung usianya ya Bu. Kalau anak umur 1 tahun gitu sebenarnya bisa kita bilang 1 2 tahun itu normal dalam tanda kutip anak itu hiperaktif memang dia fase-fasenya dia mencari tahu ya dia pengen tahu sesuatu hal dia pengen mencoba dan itu bagus asal dia masih ada interaksi dua arah kalaupun kosakatanya terbatas karena dia kurang fokus biasanya. Tapi kalau kita suruh instruksi dan sebagainya interaksinya dua arah bagus sebenarnya tidak harus semua hiperaktif itu berkonotasi negatif ya. Ada beberapa hiperaktif yang sebenarnya kalau dia ditempatkan sesuai tempatnya, ini sebenarnya suatu hal yang positif hiperaktif gitu. Jadi kita mesti lihat dulu kondisi hiperaktifnya seperti apa. Kalau untuk jenis terapinya, tentu kita harus mengkondisikan anak supaya dia bisa lebih tenang, supaya untuk bisa masuk ke terapi sesi terapi gitu. Itu Dokter Dani, terima Baik, kasih. Dokter Amin. Jadi memang pertama dievaluasi dulu kondisinya dan memang kalau mengganggu ya itu harus ditenangkan apa ya itu menjadi fokus terapi dulu ya dok sebelum akhirnya masuk ke terapi bicaranya. Baik, pertanyaan selanjutnya tentang bilingual dok. Ada dua pertanyaan yang saya gabung aja ya bahwa dalam satu rumah tangga yang bilingual atau bahkan lebih dari satu bahasa dok, yang satu anaknya jadi kalau misalnya di daycare menerima instruksi petugas daycare-nya jadi nggak paham gitu dok. Satu lagi yang anak dengan multilingual itu cenderung akhirnya dengan bahasa tubuh aja dok gesture untuk menjawab. Nah ini bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tua? Kalau dia tidak ada penyebab yang lain, bisa sudah dipastikan dia tidak ada masalah yang lain, hanya bilingualnya yang jadi masalah, ya kita kurangi dulu bilingual atau multilingualnya ya. Kita jadi sepakat dulu sekeluarga. Misalnya ayahnya orang Jawa, ibunya orang Jawa, jadi sering kalau ngomong bahasa Jawa kalau sama suaminya misalnya. Tapi kalau sama anaknya pakai bahasa Indonesia, sementara dia disekolahkan di sekolah yang internasional, misalnya ada bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, itu akan cukup challenge untuk anak secara ini ya. Jadi kita biasanya sampaikan untuk kesepakatan bersama untuk kita pakai bahasa Indonesia semua, walaupun ibu ngomongnya hanya sama suami misalnya, atau ngomongnya sama mertua, atau ngomongnya sama di rumah, pakai bahasa sebaiknya sih pakai satu bahasa, bahasa Indonesia aja dulu, sementara sambil anaknya di terapi gitu. Sebaiknya sih seperti itu, Dokter Doni. Baik dok, mungkin juga lihat usianya juga ya, dok ya berarti memang kalau udah ada red flags ya memang harus segera di ini diperiksa, jangan-jangan bukan hanya sekedar bilingualnya saja. Kemudian tinggal dua pertanyaan terakhir ya dok. Hmm, ba- apakah pendekatan ayah kepada anak itu berpengaruh dengan bicaranya anak? Seberapa jauh hal itu bisa mempengaruhinya dok? Kedekatan dengan ayah ya. Jadi kedekatan ayah atau enggak ya mungkin perilaku ayah sehari-hari gitu ya dok. Apakah mempengaruhi kemampuan bicara anak gitu ya dok? Maaf dok masih ya. Pendekatan ayah kepada anaknya berpengaruh dengan bicara anak. Mungkin misalnya cara komunikasi atau cara interaksi si ayah itu apakah ini mungkin antara ayahnya kurang interaksi atau mungkin ayahnya punya perilaku-perilaku khusus tertentu mungkin ya dok ya? Iya, perlu dieksplor lebih lanjut sih sebenarnya ya. Sebenarnya
kalau dia delay itu seperti apa delaynya, apakah benar ini sebenarnya faktor ayah. Tentu interaksi dalam keluarga itu mempengaruhi ya perkembangan anak ya. Pola komunikasi seluruh anggota keluarga, cara berinteraksi antara orang tua, ayah dan ibu, cara interaksi itu semua terekam oleh anak ya. Jadi tentu sedikit banyak berpengaruh, cuman memang faktor khusus hanya ayahnya saja itu biasanya secara penelitian sih belum ada yang meneliti secara khusus kalau faktor ayah dominan ya biasanya ibu yang menjadi peran karena memang sehari-harinya anak itu lebih dekat sama ibu yang berinteraksi dengan anak itu ibu. Jadi kalau untuk hubungan antara perilaku ayah kepada anak mesti dieksplor lebih lanjut seperti apa sebenarnya yang dimaksud dan kondisi anaknya seperti apa Oh, ada yang secara menambahkan dok, kalau misalnya mungkin ada beredar gitu dok pemahaman bahwa kalau anak yang nggak deket sama ayahnya itu bisa menjadi penyebab speech delay gitu dok. oh iya 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 Ya tadi mungkin dijelaskan ya dok sepertinya belum ada mungkin penelitian yang. iya ya mungkin bisa masuk ke kalau yang ada penelitiannya adalah memang ibu ya biasanya pendidikan ibu itu yang salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak itu dari ibu sih kalau untuk khusus ayah belum ada penelitiannya sih Bu. Mungkin terutama mungkin pelaku rawat utama ya dok, maksudnya yang sehari-hari memang megang anaknya itu sangat mempengaruhi perkembangan stimulasi anak, ya kan? Maksudnya apakah yang mendampingi itu ramai atau enggak, atau, interaktif atau enggak. Baik dok, ada dua Betul. pertanyaan lagi ternyata dok, yang berikutnya adalah kalau anak umur 11 bulan seharusnya sudah bisa bicara berapa kata? Tadi sekilas sudah dijelaskan juga ya dok ya? Tapi boleh diulang dok. Ya, ya, biasanya 11 atau 12 bulan ya kita patokannya itu satu kata itu secara umum satu kata yang secara verbal ya. Jadi dia paling nggak bisa mamah, manggil benar-benar mamahnya bukan babbling ya, bukan mama 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 tapi tidak berarti tapi satu kata untuk mamah untuk manggil memang orang tua atau bu atau ibu misalnya. Satu kata biasanya untuk 11 sampai 12 bulan. Secara kasar kita mengingatnya seperti itu. Baik, dok. Pertanyaan terakhir, pada anak usia 3 tahun nih dok, dengan pola tidur yang terbalik, kalau malam bangun, siangnya tidur, jadi malam mau nggak mau dikasih HP, mungkin kan orang tua sudah capek ya dok. Dan anaknya pun juga menunjukkan tanda-tanda gangguan komunikasi dok, jadi ngomongnya sedikit, Kak, atau dia mungkin kayak ragu-ragu, kayak susah gitu mau ngomong. Nah, apakah perlu diperiksakan nih dok? Oh iya, tentu ya. Gangguan tidur itu suatu masalah yang penting karena perkembangan anak itu sangat dipengaruhi juga salah satunya adalah kualitas tidur. Kualitas tidur di malam hari berbeda dengan kualitas tidur di siang hari. Walaupun jumlahnya sama, tapi kalau dia di siang hari itu berbeda kualitasnya. Jadi harus segera diperiksakan ya karena itu akan mengganggu biasanya ke arah perilaku juga yang akan terganggu dengan pola tidur yang terganggu. Begitu, Dokter Dani. Baik, dokter. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta. Senang ya, dok, melihat antusiasme. Loh, saya juga ngomongnya suka balik-balik. Dari para peserta, eh, mungkin saya menyimpulkan ya, dok, ya, sebelum ditutup acaranya, karena tentu kita semua sudah mau siap-siap berbuka. Jadi kesimpulannya adalah satu pentingnya stimulasi dari awal, dari bahkan dari pada saat ibu hamil, ya dok ya. Bahkan yang saya dengar juga dari ketika seorang ketika orang tua itu ingin merencanakan kehamilan pun juga sudah harus dilakukan persiapan-persiapan terutama nutrisinya. Dan perlunya intervensi dini berupa dari screening awal. Jadi bahwa orang tua tuh harus lebih aware, terutama di 2 tahun pertama ya dok, memperhatikan tumbuh kembangnya si anak. Apakah masih sesuai dengan bila dibandingkan dengan teman-teman sebayanya atau ada
kurang-kurangnya. Nah, ini harus segera sebaiknya sih ditanyakan ke dokter anaknya dok ya ketika vaksin, imunisasi lengkap gitu ya, imunisasi yang rutinnya gitu. Jadi sekalian juga jangan lupa ditanyakan tumbuh kembangnya, apakah sudah sesuai apa belum gitu. Mungkin itu dok kesimpulan dari saya. Dengan begitu saya tutup ya dok acara kita sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Dokter Hera, Dokter Amin, dan para orang tua dan teman-teman. Sampai jumpa lagi di acara IDARI selanjutnya. Saya tutup acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum Pemenangnya siapa, warahmatullahi Dokter wabarakatuh. Dani? Yang Kenapa dapat dok? Oh buku. ya, nanti ada beberapa akan dihubungi oleh Ibu Miftah ya dok. Mohon maaf Oke. lupa. Jadi beberapa peserta yang tadi sudah kita aktif akan ada 3 orang yang akan dihubungi oleh Ibu Miftah dari Yayasan IDARI. Mungkin jangan meninggalkan grup dulu sampai ditutup oleh yang bersangkutan. Terima kasih semuanya. Kalau saya izin pamit. Makasih Dokter Dani, Dokter Amin terutama ilmunya Terima banyak kasih. sekali sore ini terlihat dari antusiasme para penanya yang betul-betul masalahnya dihadapi sehari-hari oleh para orang tua. Oke, Ya, semoga berkah, manfaat. Nah, amin. Amin. oke, Terima kasih dari Terima ya. kasih Terima Dokter kasih Penny, Dokter Stanley, Bapak Ibu Ibu sekalian. Menik, Ibu Faiza dan semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nina. Paling baik.